إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan hingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di akhir surat Yusuf. Allah mengatakan, "Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab." Sungguh pada kisah-kisah mereka, yaitu orang-orang terdahulu, baik itu dari para nabi ataupun para sahabat, ada ibrah atau pelajaran yang bisa kita petik. Tentunya sebaik-baik umat ini setelah Nabi SAW adalah para sahabat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu Nabi SAW dengan para sahabatnya. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang berikutnya yaitu para tabi'in, thumma alladhina yalunahum. Dan berikutnya murid-murid para tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Pada kesempatan kali ini di khutbah yang pertama, insyaallah kita akan menjelaskan dan mengambil pelajaran dari kisah keislaman seorang sahabat yang mulia, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat mulia. Mereka lah orang-orang yang paling mengetahui tentang agama ini, tentang ayat-ayat Al-Qur'an, tentang hadis-hadis Nabi SAW. Setiap sahabat memiliki perjuangan untuk agama Islam dan memiliki sumbangsih yang sangat besar untuk agama ini. Di antara kisah yang bisa kita ambil atau kita petik pelajarannya, yaitu dari kisah keislaman Salman Al-Farisi. Dalam hadis yang derajatnya hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga oleh Imam At-Tabrani, diceritakan bagaimana kisah keislaman Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, sebagaimana yang kita tahu, berasal dari daerah Faris, yaitu Persia, yang sekarang terletak di Iran. Salman menceritakan bagaimana kisah keislamannya dan perjuangannya untuk menemukan agama yang hak. Salman menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, bahwa beliau berasal dari daerah yang namanya Asbahan, berada di Persia. Berasal dari desa yang bernama Jai. Kemudian Salman mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku. Aku adalah orang yang sangat disayangi oleh ayahku. Dan Salman beserta ayahnya dan juga kaumnya menganut agama Majusi. Sebagaimana kita tahu, agama Majusi adalah agama yang menyembah api. Salman mengatakan, ayahku sangat mencintaiku sampai-sampai aku dipingit di rumah. Ditaruh di rumah, gak boleh keluar sama sekali. Kerjaannya untuk memastikan api yang mereka sembah terus menyala. Salman senantiasa menjaga api tersebut. Ayahnya Salman adalah seorang yang sangat dihormati. Ayahnya Salman adalah seorang pemimpin kaumnya.
Di satu sisi ayahnya Salman juga memiliki pertanian yang cukup luas. Kemudian pada suatu hari ayahnya Salman disibukkan dengan bangunan yang ada di rumahnya. Kemudian ayahnya Salman mengutus Salman untuk pergi ke pertanian yang dimiliki oleh ayahnya, ke satu kebun. Maka Salman yang sangat jarang keluar rumah, bahkan hampir tidak pernah keluar rumah, pada kesempatan kali itu Salman keluar rumah. Di tengah perjalanan menuju kebun, Salman melihat ada satu bangunan, yaitu gereja. Di dalamnya ada orang-orang Nasrani yang sedang beribadah. Maka Salman penasaran. Akhirnya Salman mampir di gereja tersebut. Salman memperhatikan, melihat bagaimana orang-orang Nasrani beribadah, bagaimana mereka sembahyang. Sampai akhirnya Salman merasa takjub dengan ibadah mereka. Dan Salman terus berada di dalam gereja sampai waktu sore, sampai waktu maghrib. Ayahnya mencari Salman kemana-mana, sampai mengutus orang-orang untuk mencari Salman. Setibanya pulang Salman ke rumah, ditanyakan oleh ayahnya, "Wahai anakku, dari mana aja kamu? Kenapa keperluan untuk kebun kita tadi belum kamu tunaikan?" Maka Salman menceritakan, "Tadi saya mampir di satu bangunan, di dalamnya ada orang-orang Nasrani. Mereka beribadah, mereka sembahyang, dan ibadahnya tersebut sangatlah indah, sangatlah bagus." Sampai kata Salman, "Demi Allah, agama mereka lebih baik daripada agama kita." Kemudian ayahnya Salman mengatakan, "Tidak wahai anakku, agama kita jelas agama yang benar, agama yang baik, yaitu agama Majusi yang dianut oleh ayahnya." Maka Salman tetap bersih keras untuk menganut agama Nasrani. Sampai akhirnya Salman dikurung oleh ayahnya, diikat tangannya, diikat kakinya dengan rantai besi oleh ayahnya. Kemudian ketika Salman di gereja, Salman sempat menanyakan kepada orang-orang Nasrani yang ada di gereja tersebut. Salman mengatakan, "Dari mana asal usulnya agama ini?" Mereka menjawab, "Agama ini berasal dari Syam." Kemudian ketika Salman sedang dikurung oleh ayahnya, ada orang-orang Nasrani yang datang untuk menjenguk Salman. Kemudian Salman mengatakan kepada orang-orang Nasrani tersebut, "Kalau ada orang yang datang dari Syam, datang untuk berdagang ke sini, yaitu ke Asbahan atau ke Persia, maka tolong beritahu aku. Aku ingin pergi bersama mereka pulang kembali ke Syam." Karena Salman ingin mendalami agama Nasrani. Maka suatu waktu datanglah rombongan orang-orang pedagang dari Syam datang ke Persia. Kemudian Salman diberitahukan mereka akan kembali ke Syam. Maka Salman kabur, melarikan diri, melepas rantai yang ada di tangan dan kakinya. Kemudian Salman pergi bersama mereka menuju Syam. Sesampainya Salman di Syam, Salman menanyakan kepada orang-orang Nasrani yang ada di Syam tadi, "Siapa orang yang paling berilmu di antara kalian? Aku mau belajar kepada orang tersebut." Maka ditunjukkanlah Salman dengan seorang uskup atau seorang pemimpin Nasrani ketika itu. Maka Salman ikut kepada orang tersebut, uskup tadi, dan mengatakan, "Aku ingin belajar denganmu." Kemudian Salman mengatakan, "Demi Allah, orang ini adalah orang yang sangat jahat, orang yang sangat buruk. Aku sangat membenci orang ini." Kenapa? Karena uskup tadi memerintahkan orang-orang Nasrani untuk bersedekah, untuk menyumbangkan harta mereka kepada fakir miskin. Setelah hartanya dikumpulkan, uskup tadi tidak memberikan hartanya kepada orang-orang miskin, akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi. Salman ingin memberitahukan kepada orang-orang Nasrani yang ada di kota Syam, yang ada di daerah Syam ketika itu. Akan tapi Salman tahu diri, dia seorang asing datang dari Persia. Ini adalah uskup yang sangat dihormati, yang sangat dikenal. Maka Salman menahan dirinya untuk memberitahukan hal tersebut. Sampai suatu hari Allah mentakdirkan sang uskup tadi mati. Ketika hendak dikuburkan, maka Salman memberanikan diri mengatakan, "Wahai orang-orang Nasrani, tahukah kalian bahwa uskup ini adalah orang yang jahat?" Spontan orang-orang Nasrani mengatakan, "Gimana kamu bilang ulama kami orang yang jahat? Apa buktinya?" Salman mengatakan, dia sudah menyimpan 7 peti emas hasil kumpulan zakat atau kumpulan sedekah dari kalian. Dia tidak menyumbangkannya untuk orang miskin. Maka benarlah ditemukan 7 peti emas. Kemudian orang-orang Nasrani tadi yang tadinya mau menguburkan jasad uskup tadi tidak jadi. Uskup tadi akhirnya disalib di pohon korma dan dilempari batu. Kemudian setelah uskup tadi tiada, Salman dengan objektifnya tidak menilai agama Nasrani adalah agama yang buruk,
karena kasus satu orang yang jahat tadi. Maka digantikanlah dengan uskup yang baru. Uskup yang baru ini adalah uskup yang sangat saleh, uskup yang sangat taat. Salman sangat mencintai uskup tersebut. Sampai satu waktu sang uskup tadi sedang mengalami sakaratul maut. Dan Salman menanyakan kepada uskup tadi, "Wahai uskup, kalau kamu meninggal nanti, kepada siapa saya harus belajar?" Uskup tadi mengatakan, "Wahai Salman, gak ada orang di muka bumi ini yang menganut agama Nasrani yang benar, kecuali saya dan ada satu orang yang saya ketahui. Karena mereka sudah mengganti dan merubah agama mereka. Mereka tidak beribadah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Isa." Kemudian uskup tadi menyuruh Salman untuk pergi ke kota Mosul di Irak. Maka Salman pergi dari Syam ke Irak. Sesampainya Salman di Irak, di kota Mosul, bertemulah Salman dengan seorang pendeta atau uskup yang ada di kota Mosul dan menyampaikan kisahnya. Kemudian bergurulah Salman kepada orang di kota Mosul tadi. Sampai akhirnya uskup tadi pun hendak wafat. Ketika di saat-saat sakaratul maut, Salman bertanya, "Wahai uskup, engkau sekarang sudah akan pergi meninggalkan dunia. Tunjukkan kepadaku orang yang aku akan belajar kepadanya agama Nasrani ini." Kemudian uskup tadi mengatakan hal yang sama. Gak ada di muka bumi ini orang yang faham agama Nasrani dengan pemahaman yang benar kecuali satu orang yang aku ketahui dan tinggal di kota Nasibin, di daerah Turki saat ini. Maka Salman pergi ke Turki. Pergi ke uskup tadi dan belajar. Kemudian uskup tadi lagi-lagi hendak wafat. Ketika saat-saat sakaratul maut, Salman menyampaikan hal yang sama. Kepada siapa lagi saya harus belajar? Maka uskup tadi mengatakan, "Pergilah kamu ke daerah Amuria, di daerah Romawi. Karena di sana ada orang yang masih berpegang teguh dengan agama Nasrani yang benar." Maka Salman pergi ke daerah Amuria tadi, di daerah Romawi. Kemudian Salman belajar di sana dengan uskup tadi. Bahkan Salman berternak, memiliki banyak hewan ternak, memiliki kambing, memiliki sapi, dan ternak-ternak lainnya. Kemudian ketika sang uskup tadi hendak wafat yang ada di kota Amuria, Salman menanyakan kepada uskup tadi, "Kepada siapa saya harus belajar?" Sang uskup mengatakan, "Wahai Salman, tidak ada lagi satu orang pun di muka bumi ini yang bisa diambil ilmunya dan menganut agama Nasrani dengan agama yang benar. Akan tetapi kamu sudah mendekati zaman akan diutusnya Nabi terakhir. Nabi tersebut diusir dari kaumnya dan tinggal di satu kota yang banyak pohon kurmanya, di satu kota yang dikelilingi oleh batu-batu hitam. Nabi tersebut memiliki 3 ciri. Ciri yang pertama yaitu Nabi tersebut tidak mau menerima sedekah. Ciri yang kedua, Nabi tersebut hanya mau menerima hadiah. Ciri yang ketiga, Nabi tersebut memiliki tanda kenabian di punggungnya." Maka Salman tetap menjaga wasiat dari sang uskup tadi. Sampai datanglah satu kabilah, rombongan bernama rombongan Kalb. Kemudian rombongan tersebut datang dari Jazirah Arab. Ketika Salman menemui rombongan tersebut, mengatakan kepada rombongan tadi, "Bawalah aku ke Jazirah Arab. Aku akan memberikan sebagai gantinya ternak-ternak yang aku miliki." Maka mereka sepakat. Mereka membawa Salman ke Jazirah Arab. Sesampainya di Jazirah Arab, Salman dizalimi, Salman ditipu. Ternyata Salman dijual sebagai seorang budak. Sampai akhirnya ketika Salman dijadikan budak, dibelilah Salman oleh seorang yang beragama Yahudi. Salman kerja sebagai budak di tempat orang Yahudi tadi. Suatu waktu datanglah keponakan dari orang Yahudi ini berasal dari Bani Quraidah yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian keponakannya tadi membeli Salman dari pamannya. Kemudian Salman dipekerjakan di kebun kurma milik orang Yahudi tadi yang berasal dari Bani Quraidah. Pada suatu hari, Salman sedang menaiki pohon kurma. Ketika Salman sedang memetik buah-buah kurma yang ada di atas pohon, datanglah keponakan dari orang yang Bani Quraidah tadi bilang kepada pamannya, "Wahai pamanku, celakalah orang-orang dari Bani Qailah, yaitu kaum Aus dan Khazraj." "Ada apa?" kata pamannya, yaitu majikannya Salman tadi. "Mereka katanya menyambut seseorang yang datang dari Mekkah yang mengaku sebagai nabi." Kemudian setelah itu Salman kaget sampai Salman mengatakan,
hampir saja aku jatuh dari pohon dan menimpa majikanku. Kemudian Salman segera turun dari pohon dan menanyakan kepada ponakan majikannya, apa yang terjadi? Kata majikannya, ngapain kamu ikut campur urusan ini? Dipukulilah Salman, pergi ke sana. Kata Salman, enggak, saya cuma pengen tahu ada kabar apa yang terjadi. Karena selama inilah yang Salman tunggu-tunggu, yang Salman cari-cari seorang nabi terakhir. Maka setelah itu Salman akhirnya pergi. Salman memiliki kurma yang dia kumpulkan. Kemudian keesokan harinya Salman mendatangi Masjid Quba. Nabi SAW bersama para sahabatnya sedang berada di Masjid Quba. Kemudian Salman mendatanginya. Kemudian mengatakan kepada Nabi, ini aku memiliki kurma. Aku dengar engkau bersama sahabat-sahabatmu ada juga sahabat-sahabat yang miskin. Maka makanlah kurma ini sebagai sedekah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, makanlah. Dan beliau tidak mau memakannya. Dari sini Salman berpikir, satu tanda sudah terjadi. Orang ini nggak mau nerima sedekah. Di keesokan harinya Salman datang lagi. Kemudian membawa kurma lagi dan mengatakan kepada Nabi SAW, kemarin engkau nggak mau nerima kurma-kurma ini sebagai sedekah, maka terimalah saat ini kurma ini sebagai hadiah. Maka beliau mau memakannya bersama para sahabatnya. Salman akhirnya menemukan ciri yang kedua. Kemudian Salman masih belum masuk Islam dan masih penasaran dengan ciri yang ketiga. Salman susah untuk menemukan kesempatan melihat punggungnya Rasulullah SAW. Sampai satu hari Rasul SAW sedang memakamkan salah seorang sahabat di pekuburan Baqi di Madinah Munawwarah. Ketika sedang dikuburkan salah seorang sahabat tadi, maka Salman berusaha berada di posisinya di belakang Nabi SAW dan berusaha mencari celah agar bisa melihat punggungnya. Gerak-gerik Salman diketahui oleh Nabi SAW. Akhirnya beliau sengaja melepaskan bagian atas dari bajunya sampai tersingkaplah punggungnya punggungnya beliau Rasulullah SAW. Dan Salman melihat ada tanda kenabian di punggungnya. Spontan ketika itu Salman langsung menangis, memeluk Rasulullah SAW dari belakang, nangis dengan tangisan yang sangat lama. Inilah orang yang selama ini Salman tunggu-tunggu. Bahkan Salman sudah berada di Madinah lebih dari 13 tahun. Salman nggak tahu Nabi tersebut sudah diutus ketika di Mekah. Kenapa? Karena tersibukan Salman menjadi budak di perkebunan kurma. Ketika itu, begitu terkumpul 3 tanda tadi, Salman sangat terharu. Dan Salman ingin masuk Islam. Maka ketika itu Salman masuk Islam. Kemudian setelah Salman masuk Islam, Rasul SAW tahu kondisi Salman adalah sebagai seorang budak. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Salman untuk membebaskan dirinya sendiri dan menanyakan kepada majikannya berapa upah yang mau dibayar kepada majikannya. Maka sang majikan Yahudi yang tamak ini mengatakan, ya saya mau dibayar untuk membebaskan kamu merdeka jadi dari budak saya. Dengan syarat harus memberikan 300 pohon kurma yang hidup, yang besar, yang berbuah, dan juga 40 uqiyah dari emas. Maka Salman menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau adalah memang qudwah dan uswah yang paling baik, suri tauladan yang paling baik. Bagaimana beliau memperhatikan kehidupannya Salman. Akhirnya beliau memerintahkan para sahabatnya, ayo kumpulkan pohon kurma yang kalian miliki. Ada yang menyumbang 5, 10, 15, 20, sampai terkumpullah 300 pohon kurma. Dan beliau SAW sendiri dengan tangannya satu persatu pohon kurma sampai 300, beliau sendiri yang menanamnya. Dan dengan izin Allah, keberkahan tangannya Rasulullah SAW, 300 pohon tadi semuanya berbuah. Tinggal 40 uqiyah emas. Akhirnya Salman ditanyakan terus bagaimana keadaannya oleh Rasulullah. Sampai akhirnya beliau menanyakan kepada Salman, wahai Salman, gimana sisanya? Tinggal 40 uqiyah emas lagi ya Rasulullah. Kemudian beliau memberikan emas sebesar telur. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Salman, bawa ini kepada majikanmu dan timbanglah. Maka setelah ditimbang, persis beratnya 40 uqiyah. Maka Salman dibebaskan oleh majikannya. Dan Salman akhirnya menjadi pengikut setia Rasulullah SAW. Salman tidak mengikuti perang Badr, tidak mengikuti perang Uhud.
Akan tapi kisah yang sangat masyhur, kita tahu perang Khandaq digalinya parit atas ide dan prakarsa dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Itulah kisah bagaimana Salman Al-Farisi mencari kebenaran, pindah dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, demi untuk mencari kebenaran agama yang hak, sampai akhirnya Salman memeluk agama Islam dan jadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار ثم الصلاة والسلام على رسول الله المختار محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الخيار ومن استنى بسنته إلى يوم لا ملجأ فيه ولا مفر أما بعد. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah Islamnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu yang bisa kita petik pelajaran bagaimana kegigihan beliau untuk menemukan agama yang hak ini. Maka tidak heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati bagaimana sifat para sahabat, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita jangan sampai kita mencela sahabat. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata beliau alaihi salatu wasalam, janganlah kalian hina sahabat-sahabatku. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan menyamai segenggam tangan para sahabat. Inilah keutamaan para sahabat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di surga Firdaus nanti. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbu wa tardah. Allahumma unsur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi kulli makan wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.